para orang-orang yang udah nyangkut, terutama nyangkutnya di harga pucuk nih, yang sampai ngomel-ngomel di itu di dia, review itu. aplikasi itu gimana, bro? Welcome to Talk Podcast. Let's Talk Now bersama gue Andri di sini, dan guest gue hari ini adalah co-founder dari Happy Beginners Club, sebuah komunitas belajar saham yang sudah ketiga kalinya sekarang ini jadi guest di podcast kita. Pokoknya kalau ada yang seru-seru kita ngumpul lah, bro. Ya, dan pasti nggak jauh-jauh kita akan bahas saham bersama Johan Eng. Yes. Apa kabar, bro? Sure, baik, bro. Thank you. Sehat ya? Sehat, puji Tuhan. Iya, good. Nah, bro, ini gue undang lu nih mau sengaja bahas spesial untuk satu emiten doang yang kemarin rame banget. Iya. Dari kita rekaman berarti ini hari Sabtu tanggal 14 Agustus. Berarti sudah kurang lebih sekitar 1 mingguan saham ini masuk ke bursa. Betul. Saham dengan kode emiten BUKA. Dari Bukalapak. Bukalapak. Kasih. Nah, sejarah, bro. Itu sejarah. Ya? Jadi bertonton ke belakang nanti kita akan tetap ngomongin hal ini. Sebuah perusahaan unicorn akhirnya startup teknologi masuk ke bursa saham di Indonesia pertama kalinya. Nah, tapi yang mau gue bahas di sini adalah gini, bro. Di satu sisi mungkin ini suatu hal yang baik ya. Ada sebuah perusahaan teknologi akhirnya bisa masuk listing ke bursa dan juga unicorn. Tapi di satu sisi gue juga ngelihat ternyata banyak banget kehebohan, terutama banyak yang menuduh saham ini dipom-pom lah, terus ternyata juga banyak banget yang rugi lah, ada yang kena FOMO lah, segala macem, dan banyak banget kehebohan lainnya juga. Nah, menurut lu nih, bro, sebagai lu nih yang memang benar-benar pelaku saham, lu juga aktif trading dan invest juga di saham, ini ngelihat Bukalapak ini nih gimana sih, bro? Kok gue jadi lihatnya jadi bahan lucu-lucuan akhirnya nih di Twitter sama Instagram nih. Secara umum bagus, bro. Secara umum bagus. Jadi nomor satu yang kita mesti lihat ini beda dari biasanya. Ini IPO 21 triliun. Jadi ya kan itu jumlah terbesar sepanjang sejarah pasar saham Indonesia. Ya kan, dan wajar unicorn pertama kan kita jadi bilang. Jadi berarti lu kalau IPO 21 triliun lu mesti ngumpulin orang yang bersedia chip in. Benar. Orang yang bukan orang yang punya uang dikit-dikit nih, bro. Lu punya 1 miliar 2 miliar mah ngantri dulu lah belakang gitu ya. Ini nggak kerasa punya soalnya. Ini uang besar, ya, uang besar, orang yang punya uang besar yang mau chip in sampai 21 triliun. Itu bayangkan 21 triliun kan, Pak, itu nolnya banyak lah ya. Banyak, 21 triliun, bro. Itu bukan ini beda dengan IPO misalnya, katakanlah jangan ngomong misalnya DCII lah yang naik juga sensasional lah ya kan. Tapi itu kelas yang berbeda. Ya kan, itu IPO 100 miliar. Ya, ratusan miliar. Kalau ini IPO 21 triliun. Nah, gitu ya. Dan sampai hari ini transaksinya kan juga kemarin 3 triliun, bro. Akhir 3 triliun. Jadi padahal kayaknya satu hari transaksi di pasar saham Indonesia itu 13 triliun. Jadi dia sendiri aja 3 triliun. Dan kalau nggak salah ini tertinggi ya, bahkan mengalahkan sahamnya BCA ya? Enggak sih, market cap enggak. Ya betul. Kalau ini ya transaksi hariannya ya. Transaksi hariannya. Kemarin ya. Ya kayaknya kalau nggak salah saat BCA kemarin juga luar biasa gede. Tapi kayaknya 1 triliun kalau aku nggak salah. Nah ini 3 triliun, 3 kali lipatnya. Jadi transaksi yang terjadi di saham ini sampai segitu. Berarti ya ini kan kelas yang benar-benar, ini kelas yang berbeda lah, bukan IPO biasa. Dari sisi ini sejarah, aku setuju. Bukan berarti kita harus beli, tapi the big boys, ya, ini pemain besar, ya ini pemain besar nih sangat terlibat, ya yang kemarin jualan maupun yang beli juga, ya para ini orang-orang gede nih. Kalau kita kecil-kecil mah
ngelitik-ngelitik doang. Gitu. Nah, ini luar biasa. Jadi dari segi itu aku excited sih. Dari segi itu aku excited karena berarti prospek uang yang beredar di pasar saham Indonesia akan makin besar. Meskipun dari Bukalapak ini belum terlalu kelihatan. Jadi transaksi harian di bursa saham Indonesia tidak sekaligus melonjak banget gara-gara mereka nih ya gitu ya. Enggak, ternyata masih enggak jauh dari rata-rata. Istilahnya kita bisa bilang nih, mungkin kita bisa bilang kalau jadi the big boys itu mengarahkan budgetnya mereka ke saham ini. Gitu. Jadi yang biasanya mereka mungkin trading di saham lain ya, jadi dijual dulu tuh, dilempar dulu tuh, alihin ke sini. Jadi uang yang mereka mainkan masih kurang lebih sama, ya, tapi pemilihan sahamnya sudah termasuklah saham ini. Termasuk fund manager seperti kemarin kayaknya aku ada baca fund manager seperti Schroeder yang kita tahu reksadana kan, jangka panjang dan sebagainya, itu juga punya holding sih di saham ini. Aku nggak khawatir, ini bukan jadi kalau orang yang nyangkut terus komplain ini saham gorengan, ini bukan ya at least ini bukan ini gorengan mewah, bro. Ini bukan gerobakan gitu loh ceritanya. Ini kan gorengan nggak gorengan kita nggak tahu, tapi maksudnya yang kita mau bilang adalah ini the whole different level. Dan hopefully dari awal aku nggak ikutan. Aku juga bilang sama teman-teman dan member kita juga nggak perlu ikutan. Tapi yang jelas aku melihat bahwa ini bisa jadi whole new level bagi pasar saham Indonesia. Nah, cuman gini bro, yang bikin gue penasaran adalah kenapa ini excitement-nya ini begitu besar banget sih. Ya kalau kita lihat ya, secara laporan keuangan pun, secara kinerja perusahaan pun, setahu gue kan sebenarnya sebuah perusahaan itu harusnya tidak boleh listing dulu di bursa kalau dia belum make profit kan. Ini kalau lu karena gini, akhirnya kan kita bisa lihat kan karena akhirnya mereka udah masuk di bursa. Jadi ada aturan baru bro. Aturan baru itu adalah papan pengembangan. Papan pengembangan itu gimana tuh? Pengembangan jadi ada saham-saham yang jadi lu boleh listing meskipun belum untung. Gitu. Jadi waktu keluar aturan ini sih banyak yang ribut juga, banyak yang bilang bahwa ini dibuat untuk menyiapkan agar nih unicorn apa yang startup nih boleh listing gitu. Iya. Which is the whole new game lah sebenarnya nih untuk pasar saham Indonesia menurut aku sih. Memang. Nah tapi kan pertanyaannya tetap aja begini bro, kalau kita lihat laporan keuangannya pun sebenarnya seperti Bukalapak ini itu minusnya kan gede banget ya. Dan tentu saja kalau lu ingin invest di saham ini menjadi sebuah tanda tanya besar nih, ini layak atau enggak. Tapi mungkin lain cerita kalau ini trading. Cuma tetap aja kan buat gue adalah excitement-nya itu sangat-sangat ini banget ya, gede banget ya. Bahkan even di Twitter pun gue ngelihat sampai ya gue nggak bisa bilang ini bener adalah orang yang benar-benar mau beli atau enggak, tapi kayak seperti postingan-postingan tweet-tweet ala-ala buzzer gitu yang template yang bilang adalah saham ini adalah saham yang bagus tuh harus beli dengan ya pokoknya banyak lah. Lu yang dengerin podcast ini juga mungkin bisa search di Twitter ada hashtag kayak seperti IPO Bukalapak atau Bukalapak saham. Lu bisa cari di situ banyak banget tweet-tweet yang kurang lebih seperti bahasa-bahasa yang mengajak lu supaya ya pom-pom lah ya kalau kita bisa bilang istilahnya. Nah, terus yang kedua adalah ini bro, ini yang gue lihat adalah banyak orang ini sepertinya akhirnya jadi FOMO kan terhadap saham ini. Kayaknya kesannya kalau gua nggak dapet nih, gua nggak beli nih, kayaknya gua ketinggalan. Dan akhirnya yang lucu adalah ketika di titik harga tertinggi mereka beli dan hari berikutnya harga langsung turunnya jauh banget, mereka ngomel-ngomelnya pun sampai di review aplikasinya Bukalapak kan di Play Store tuh gue lihat. Ada tuh. Gue udah baca ya itu sengaja gue lihat, gue pengen lihat gimana ngomelnya. Iya. Nah, tapi kan gini loh, gue ngelihatnya
ini jadinya kan lucu kan, makanya nggak heran akhirnya banyak orang bikin meme, banyak orang bikin bercandaan, jadi juga bahan olok-olok juga banyak orang. Karena jadi lucu sih bro kalau gue lihat situasi seperti ini. Well, itu bukan sesuatu yang luar biasa, bro. Jadi kalau ke depan, apalah, dan sebelumnya juga IPO memang selalu seperti itu kan, gitu. IPO yang bagus kan memang harus dipromosikan gitu. Ya kalau konotasi jelek bilang pom-pom lah ya, gitu kan. Kalau enggak siapa yang mau beli kan gitu. Ya, nah IPO yang bagus kan pasti harus dibikin hype-nya ya kayak lu launching produk lah bro, ya kan. pasti perlu dipromosikan gitu. Menurut gua wajar-wajar aja. Ya itu kan apa itu kan bagian dari promosi lah mestinya ya, karena ke depan misalnya IPO apapun pasti mereka terutama kalau dia perlu keterlibatan massa ya kan, perlu keterlibatan retail yang cukup besar, ya dia akan banyak promosi gitu. Wajar-wajar aja sih. Nah yang salah adalah aku termasuk orang yang selalu bilang sama teman-teman sama member kita juga bahwa lu nggak perlu ikut IPO. Nggak ada risk reward-nya, itu nggak layak lu ikut IPO, karena istilahnya kalau lu ikut IPO, kalau gue suka bilang lu beli kucing dalam karung lah bro. Kenapa kucing dalam karung? Ya, meskipun IPO itu perusahaan itu ngasih apa namanya, ngasih prospektus lah dan sebagainya kan, tapi prospektus itu kan pasti kayak, gue suka bilang itu kayak orang pacaran bro. Yang kelihatan, yang ditunjukkan kan yang bagus-bagus ya kan sih. Yang ditonjolkan kan yang bagus-bagus ya kan, yang jelek kan lah kalau nggak jadi dong pacarannya kan. Jadi pasti yang ditonjolkan yang bagus-bagus. Nah, satu itu, lu nggak akan bisa kenal perusahaannya secara dalam dari prospektus tok, itu pasti nggak bisa. Plus, nah analisa di supply demand-nya, ya analisa teknikal lah simpelnya, lu nggak bisa lihat kan baru IPO, nggak ada pergerakan harganya. Nggak perlu FOMO, karena FOMO takut ketinggalan ya, karena kalau itu saham bagus, selalu akan ada kesempatan lu untung di saham itu berikut-berikutnya. 1-2 bulan lagi kah, gitu kan, 3 bulan lagi kah, gitu. Ngapain jadi orang yang ngambil resiko paling besar untuk berdiri paling depan gitu ya. Gue juga bilang yang ikut IPO tuh kayak lu kalau nonton ini bro, nonton apa Lord of the Ring, apa Game of Thrones gitu tuh, yang itu prajurit yang manjatin benteng tuh. yang ditembak dulu ya, yang ditembak panah duluan, disiram minyak. Nah, itu tuh yang ikut IPO tuh bro. itu kan lu mati duluan bro. Ngapain? Biarin orang perang. Nanti lu akan bisa ikut belakangan gitu ya, ketika lu udah tahu siapa yang menang gitu. Yang beli apa yang jual yang menang kan gitu. Apalagi dalam hal Bukalapak bro, ini yang main semua adalah itu semua pasti big player, institutional player. Karena uang gede. Lu nggak bisa harapin dapat 21 triliun dari retail kan. Betul. Nggak mungkin ya, nggak ada sebanyak itu uangnya di retail gitu. Ini semua pemain besar. Bahkan kemarin kan hari pertama, hari kedua, kenapa ARB yang jualan itu Citigroup. Ya itu apa, broker asing. Uang besar pasti ya tapi kemarin mulai ada perdagangan 3 triliun, Citigroup juga buyback. Tapi jangan dilihat Citigroup sebagai satu orang ya, mungkin kan investor atau pemainnya di Citigroup kan beda-beda, orang-orang yang berbeda. Bagus sih, aku secara umum menilai ini bagus, karena kalau pemain besar mau terlibat, means mereka melihat sesuatu. Betul nggak bro? Lu nggak pertaruhkan uang sebesar itu hanya untuk spekulasi murni kan, pasti ada alasannya. Gitu. Jadi masih ada harapan bagi teman-teman yang nyangkut. Masih ada harapan. Tapi kalau lu dapat harga IPO, berarti kan masih untung nih bro. Benar. Ya, masih untung belasan persen lah ya, gitu ya. Nah, cepet-cepet jual kalau menurut gua. Jangan pertaruhkan jangan ngerasa hoki ya gitu ya. Karena udah untung aja jual lah, udahlah. Nanti akan ada kesempatan untuk masuk ketika
aku sama teman-teman kita di komunitas kita sih kita lebih suka tunggu gitu, wait and see. IPO bisa berhasil, IPO bisa gagal. Lu nggak usah khawatir. Selalu ada kesempatan untuk masuk gitu. Nah, lu sendiri menilai Bukalapak selama seminggu kemarin itu adalah sebuah IPO yang berhasil atau IPO yang gagal, bro? Masih terlalu dini kan buat baru seminggu, bro. Baru seminggu, masih terlalu dini buat dinilai. Kalau dia sampai turun di bawah harga IPO-nya, apalagi sampai istilahnya sampai jauh banget turun di bawah harga IPO-nya, gue akan bilang berarti ini kebodohan bersama ini. Gue akan bilang kemungkinannya kecil. Tapi gue nggak, tentu aja gue bisa salah tuh, bro. Di pasar saham segalanya mungkin gue bisa salah. Tapi istilahnya kenapa orang sampai masukin 21 triliun, lalu habis itu kita salah nih 20 gitu ya. Gue yakin nggak seperti itu. 21 triliun itu uang besar. Gitu. Jadi gue nggak rasa saham ini akan tadi itu the whole new level lah. Lu nggak akan sampai istilahnya saham tidur dan sebagainya, not likely lah, not likely gitu. Plus dan gue berharap tidak seperti itu karena ini kan setidaknya adalah unicorn-nya Indonesia nih gitu. Buka jalan nih buat unicorn yang lain, bahkan startup yang lain. Akan efeknya akan bagus sebenarnya untuk pasar saham kita. Karena kan uangnya besar gitu kan. Dan market cap-nya akan terangkat gitu. Dan sekali lagi juga asing mau partisipasi nih gitu. Ya, kita lihat partisipasi asing besar. Jadi asing bersedia naruh di uang di situ karena pasti ada alasan bahwa dia ngelihat ada masa depan gitu juga. Ya dia bisa untung lah ya kan, kalau dia nggak bisa untung ngapain dia taruh uang situ ya. Gitu, bro. Nah, tadi kan lu sebenarnya udah sempat singgung sih, tapi gue pengen gali lebih dalam lagi nih. Nah, buat para orang-orang yang udah nyangkut, terutama nyangkutnya di harga pucuk nih, yang sampai ngomel-ngomel di review aplikasi, itu gimana, bro? Tentu kembali pada lu tahan berapa lama gitu. Ya, apakah akan kembali masuk ke harga 1.200 dan sebagainya gitu sih. Gue nggak berani ngomong pasti karena kalau para pemain besar mereka bersedia, mereka nggak perlu main, kan bukan kayak retail nggak perlu main harian kan, bro. Jadi bisa lama, misalnya dia mungkin di harga deket-deket harga IPO-nya sideways saja di sono untuk waktu yang lama bisa saja. I don't know, tapi kalau tapi gue harap sih nggak ada yang masukkan uang terlalu besar sebenarnya. IPO itu sesuatu yang spekulatif. Kalau lu mau pun lu sebenarnya ya uang spekulasi lah, bro, bukan uang besar yang lu masukin kan gitu. Jadi ya kalau ya kan gue akan merasa bottomnya tuh di harga IPO gitu loh. Ya kalau lu turun sampai ke harga di bawah IPO dan sebagainya, kalau gue bilang kemungkinannya mungkin tidak besar. Tapi sekali lagi apapun bisa terjadi di market ya. Gue pribadi sih nggak ikutan dan anyhow ikut IPO pun teman-teman yang ikut IPO kan dapat harga IPO-nya dikit, bro. Iya kan? Jadi dapat penjatahan di IPO tuh nggak banyak. Nah, ini yang memicu juga karena dia ikut IPO penjatahan nggak banyak, bro. Cuma dapat sekian persen, gue nggak tahu, kecil lah pokoknya. Jadi kan nggak puas. Begitu udah bisa hari pertama, bisa diperdagangkan, bisa beli, dia beli sebanyak-banyaknya. Belinya di harga retail kan akhirnya. Harga retail, harga arak lagi kan. Harga yang udah naik 20% lagi. Iya. Gila. Nah, cuman gini sih, bro. Ini yang gue lihat ya. Ternyata ada beberapa nih yang karena memang FOMO, kebiasaan juga di Indonesia sih yang kalau gue lihat. Kalau ada yang begini-begini dengan iming-iming lu bisa dapat cuan besar. Karena ya karena gini, suka nggak suka di beberapa yang kemarin nge-tweet promosiin tentang IPO ini,
ada yang lucu sih. Gue nggak tahu apakah mereka ya baca ini ngeh atau enggak, atau mereka ngerti IPO atau enggak. Tapi ada beberapa kali tweetnya itu muncul gini, saham Bukalapak ini cuan, gue udah ngerasain dalam setahun tuh kenaikannya berapa persen. Gue aja sampai bingung, ini orang nge-tweet, ini orang ngebas sebagai seorang buzzer, isi tweetnya ini sebenarnya mereka ini di ini nggak sih, maksudnya dikasih tahu gak sih kalau IPO itu adalah berarti kan lu baru masuk kan, ya nggak mungkin dong dalam setahun lu udah lihat perkembangannya pasti udah cuan kan. Itu kan bodoh satu. Nah yang kedua, kalau mereka nggak tahu dan akhirnya mereka kemakan omongan ini, bisa jadi kan mereka menggunakan uang yang sebenarnya harusnya uang panasnya mereka, bukan uang dinginnya mereka. Dan karena udah kepake dan akhirnya nyangkut di situ. Ya, gue sih ngeliat kalau akhirnya banyak orang marah-marah dan stres sih, ya gue nggak heran sih bro sebenarnya kalau ngeliat kayak begini. Ya itu karena sebenarnya mindsetnya bro. Kadang-kadang orang-orang seperti ini kan punya mindset bahwa saham itu kayak judi lah bro. Jadi lu taruhan, lu bener, lu untung gitu. Nah, ya sebenarnya saham kan bukan seperti itu. Ya kan, tergantung orang ya kan, kalau dia mau jadikan judi bisa. Nah jadi ini dia jadiin kayak judi gitu, mindsetnya judi gitu, tanpa analisa, tanpa memperhitungkan risk reward, ya kan, purely spekulatif sih gue bilang. Kalau lu ikut IPO apapun lah ya, karena again tidak ada yang lu bisa perhitungkan gitu loh ya. Dan ya apalagi yang lu belinya karena FOMO ya, nggak dapat IPO, terus dia arah hari pertama lu beli lah, salah. Ya, tapi kan naik tinggi. Bisa jadi kan mereka nggak ngerti bro arah itu apaan. Iya kan, apa ini arah? Mereka ngerti harga naik beli aja. Ya bukan nggak ngerti sebenarnya, dia tahu harganya udah naik dan sebagainya, tapi again FOMO bro, kayak lu bilang FOMO kan, artinya orang udah nggak mikir kan, karena pokoknya gue takut ketinggalan, gue beli aja dulu gitu. Nah, ya which is menurut gue semoga ini jadi pembelajaran sih, karena masih akan ada IPO selanjutnya yang gede-gede juga. Benar. Ya Gojek, Tokopedia ya nanti akan besar juga tuh, besar juga. Gue baca malah kayaknya bakal nggak ada skenario lockdown, ya, nggak lock up. Ini kan IPO-nya Bukalapak kan disuruh lock up kan, apa pemegang saham existingnya 8 bulan ya kalau nggak salah ya. Iya 8 bulan. 8 bulan. Well, karena ini yang pertama sih, gue berharap sukses. Sukses artinya yang berikutnya akan bagus. Dan itu kan artinya memberikan kesempatan sebenarnya bagi kita untuk partisipasi di perusahaan-perusahaan besar sebenarnya di era teknologi. Gitu. Betul. Yang memang kalau lu hitung dengan valuasi konvensional tidak masuk akal. Bank digital ya kan, data center, apalah, mana ada untungnya seberapa besar sampai bisa begitu gitu dan sebagainya gitu. Tapi kan ini new valuation. Contoh di Amerika juga gitu kan, saham Tesla market cap-nya itu hampir sama dengan banyak saham perusahaan-perusahaan mobil yang lain digabungkan. BMW, Toyota, segala macam lu gabungin semua itu masih kurang lebih kayak saham Tesla satu. Gitu kan. Again ini exciting sih, karena seharusnya sebagai pelaku pasar saham good gitu. Bagus untuk pasar saham kita. Hanya bagi yang nggak punya pengalaman, tentu hati-hatilah gitu untuk mengeksplor ini gitu. Nah, nomor satu yang lu bilang tadi bro, jangan pakai uang panas gitu kan. Nah, nomor dua, kalau dari gua nggak perlu buru-buru, nggak perlu FOMO, karena nggak akan ketinggalan. Kalau mau untung dari Bukalapak nggak harus pada saat dia IPO kok gitu. 3 bulan lagi, 5 bulan lagi, ketika lu udah bisa nilai pergerakan harganya, ya lu bisa lihat fundamentalnya benar apa
cuman katanya aja, ya kan? Itu lu akan bikin keputusan yang lebih ada faktanya gitu. Karena memang yang namanya katanya itu memang bahaya ya. Ya, itu dia. Dan wajar, dan sekali lagi kan ini realita kita di sekarang kan, bro. Maksudnya semua orang bisa bikin YouTube channel, semua orang bisa ngumpulin follower, ya kan? So you have to really careful with siapa yang lu pegang katanya. Ya karena ini sih ya bro, ini yang gue perhatiin juga selama setahun terakhir, apalagi sejak 2020 kan banyak orang mulai ini ya, terjun di saham ya. Karena ya kita lihat sekarang ini pun sekarang dunia saham di Indonesia pun jadi lebih hidup ya, orang banyak ngomongin saham juga, di sosial media pun juga banyak konten-konten tentang saham. But the question is adalah banyak juga orang-orang yang kasih atau provide konten-konten tentang saham ini juga menjadi tanda tanya sebenarnya sih bro, menurut gua. Orang ini muncul dari mana tiba-tiba dia bikin kelas saham? Iya kan? Karena gini loh, bisa jadi mereka cuma hanya memanfaatkan momentum ini doang kan. Sehingga terjadilah fenomena yang tadi kita sempat bahas, fenomena pom-pom ini kan. Ya gue nggak tahu sih mereka ini tujuannya apa, mereka nih mau ngapain, apakah mereka hanya mencari ketenaran doang, nyari exposure doang, I don't know. Tapi ketika lu kasih sebuah edukasi dan edukasinya itu tidak tepat atau tidak mendalam dan lu hanya kasih sekedarnya aja supaya lu mendapatkan followers atau engagement doang, ya sebenarnya yang paling kasihan yang jadi korbannya adalah ini kan, orang-orang yang nggak ngerti ini, orang-orang yang jadi yang retail investor ini tadi akhirnya kan yang nyangkut itu kan sebenarnya. Dan ini juga yang gue lihat nih kemarin setelah harganya turun-turun jauh, ada beberapa yang biasa melakukan edukasi saham ini, para influencer saham ini, dengan gampangnya ngomongnya begini. Ya kan sebenarnya kita nggak pernah suruh untuk beli, kita nggak pernah suruh lu untuk ambil ikut-ikutan IPO-nya Bukalapak. Ya, bukan rekomendasi untuk membeli katanya ya. Iya, bener memang lu nggak merekomendasi untuk beli, tapi lu ngomongin itu dan lu share itu ke follower lu, sehingga follower lu kan pasti lihat lah, pasti akan baca lah, pasti juga akan mulai berpikir, wah ada IPO nih, oh ini begini dan ya dengan segala macam cara mereka ngomong dan bikin kontennya pun akhirnya terciptalah sebuah kondisi di mana gue pengen ikutan juga kayak lu gitu, ikut-ikutan akhirnya kan. ini menurut gue sebenarnya suatu hal yang harus orang lebih aware sih, karena balik lagi, kalau lu ngelihat orang ini melakukan A, belum tentu A itu kan cocok sama lu, pas sama lu kan. Karena kan kondisi orang beda-beda. Belum tentu dia lakuin A juga, mungkinnya ngomongnya doang, bro. Oh iya, bener juga. Nggak tahu dia B atau malah sebenarnya dia nggak A nggak B, dia diem aja sebenarnya. Belum tentu dia beli juga ya. Gitu ya. Dia akhirnya cuma ketawa-ketawa doang ngelihat lo orang pada kejebak di angka. Titipan. Iya. Tapi kan maksudnya it happens gitu loh. Apalagi dunia sosmed ya bro, dunia penuh tipu-tipu ya. Well ya kuncinya adalah tiap orang mesti cari edukasi yang bagus bro. Dan itu juga sebenarnya concern kita sih, kenapa kita sama partner kita bikin Happy Billionaires Club kan, bikin HBC, bikin komunitas saham. Dan kita udah ada sebelum orang lain bikin komunitas saham kan sebenarnya kan. Kita ada tahun 2015, belum ada yang adalah 1-2 beberapa komunitas saham, tapi bukan sesuatu yang populer kan zaman itu. Sekarang kan channel saham banyak bener bro. Di YouTube banyak banget. Instagram saham apalagi gitu ya. IG account banyak bener gitu. Well, menurut gue sih itu wajar dan gue sih melihat positif sebenarnya. Memang itu sesuatu yang perlu terjadi bro. Iya kan? Kalau enggak, gimana orang bisa kenal saham? Kalau hanya beberapa orang saja yang zaman dulu bikin komunitas saham lah dan sebagainya gitu, edukasi saham nggak banyak dulu, bisa dihitung jari, mungkin satu tangan bisa gitu ya. Tapi itu part of the industrinya growing dan bagus sih menurut gua itu dari segi sisinya. Nah tentu kita sebagai user
yang harus bisa milih gitu, bisa membedakan mana yang kualitasnya bagus, mana yang kualitasnya jelek. Sama lah untuk semua sih, Bro. Iya kan? Bukan cuma soal saham aja kan, tapi soal yang lain-lain apapun kan semua juga kita akan bisa milih, gitu kan? Yang konten yang trusted, ya kan, konten yang punya in-depth gitu, atau konten yang asal-asalan. Ya, again bagi pemula semuanya sama sih. Bener, iya. Tapi ya kalau kita adalah pemula, kita sadar bahwa kita mesti hati-hati karena kita pemula, gitu kan. Nah, cari yang bisa dipercaya lah, gitu. Gimana ngomongnya ya? Itu kalau gue bilang itu kan jalur yang wajar dari perkembangan satu industri ya. Ya, dimana pasti akan makin banyak industri apapun yang contoh lalu apa sih, Bro, bola, ya kan, fitness, ya. Mungkin kalau semakin populer kan pasti makin banyak edukatornya, ya kan, makin banyak yang bikin konten dan sebagainya kan, gitu kan, dan itu kan bagus, itu menunjukkan bahwa industrinya berkembang. Ya kan, kalau cuman dia lagi, zaman dulu misalnya fitness isinya Ade Raya ya gitu, Bro. Ya, gue nggak tahu lah, bukan industri gue pasti ya, tapi kan kalau kayak sekarang kan pasti banyak, Bro, bener nggak yang bikin konten tentang ini, pasti ada yang jelek, ada yang bagus, ya kan, orang mesti selektif gitu, dan hati-hatilah. Cuman memang masalahnya di saham kan adalah orang bisa taruh uang, orang bisa invest, ya kan, dan orang bisa reckless dalam melakukannya, ya, tanpa pertimbangan demi mengejar untung, ya, bisa naruh uang yang pinjaman lah, pakai margin lah, pakai apa uang yang dia butuhkan justru gitu. Nah, itu yang memang perlu diedukasi untuk jangan dilakukan. Tapi itu sama, Bro, itu manusiawi sih. Mau kita ngomong gimana pun akan ada orang yang melakukan itu. Dan manusia kan mau cari untung kan gitu, Bro. Ya kan sih? Pasti. Lihat merasa ada opportunity-nya, dia ada orang-orang yang akan tanpa pertimbangan melakukannya. Nah, tadi kan lu sempat bilang ini adalah sebuah hal yang baik dengan IPO-nya Bukalapak ini ya, sebuah unicorn akhirnya IPO. Ini suatu hal yang baik. Nah, tapi Bro, kalau misalnya ternyata nih IPO Bukalapak ini ya kita berandai-andai ya, gagal lah, ternyata tidak berjalan mulus dan akhirnya mungkin harganya jatuh di bawah harga IPO. Menurut lu, misalnya itu terjadi, ke depannya ini bakal bagaimana nih? Kalau itu terjadi, what if ya, itu juga bagus. Sebenarnya itu juga bagus. Itu akan membuat kita lebih hati-hati dan selektif kan, Bro. Berarti kan retail kena tuh. Sebenarnya masalahnya bukan retail pastinya. Retail pasti bagiannya kecil sebenarnya. Ini kan dengan transaksi sebesar ini sebenarnya boleh dibilang big boys-nya banyak ikutan kan, pemain-pemain besar yang banyak ikutan. Tentu kalau mereka rugi, nah itu juga efeknya bisa panjang tuh, Bro. Karena mereka ngelola dana reksadana dan sebagainya. Bayangin kalau Skruder rugi, ya kan, berapa banyak orang punya reksadana di situ kan. Nah, itu juga rugi tuh. Ya, jadi kita juga berharap dia rugi lah. Itu ada efeknya. Tapi kalau yang lu tanya efeknya buat IPO berikutnya, nah, menurut gue juga bagus, jadi pembelajaran kan. Jadi pembelajaran buat unicorn ini gitu. Jadi mereka akan mereka akan lebih hati-hati dalam IPO-nya, dalam valuasinya mungkin, dalam bagaimana mereka jualan IPO-nya gitu dan sebagainya. Which is jadi pembelajaran sih. Nah, gua ngelihat ini kan new level. Ini the whole new game lah, Bro. Ini aturan lama nggak berlaku nih. Betul. Ini perusahaan digital, ya kan, yang divaluasi adalah
engagement dari user, ya kan, berapa banyak usernya gitu. Bukan lu nggak bisa hitung pakai PBV, berapa banyak asetnya dan sebagainya. Ya nggak masuk punya, ini the whole new thing gitu. Yang valuasi juga adalah prospeknya ke depan dan sebagainya gitu. Ini baru ngomong yang gede-gede nih, ya, IPO Bukalapak, Goto, tapi ada juga bank digital dan sebagainya, lain-lainnya yang kecil-kecil, yang jelas lebih IPO-nya ukurannya lebih kecil ya, tapi prospeknya juga luar biasa gitu. Intinya sebenarnya kan Indonesia punya market besar, bro. Indonesia punya prospek besar sekali dalam e-commerce, betul nggak? Itu semua kita setuju. Tapi siapa yang akan tap in ini gitu? Siapa yang akan dapat akan menikmatinya? Gitu. IPO sebenarnya memberikan kesempatan bagi masyarakat luas untuk ikut menikmati, ya kan? Bro, dari perkembangan perusahaan ini. Itu udah pasti, maksudnya gimana pun lu ngomong Indonesia penduduknya banyak, bro. Digital pasti akan diadaptasi lebih hebat lagi daripada sekarang, apalagi karena ada pandemi, ya kan, sekarang yang digital ini berkali-kali lipat, bro. Kemarin gue baca OVO itu kenaikan transaksinya 70%, bro. Jadi lu bayangin 70% ini tanpa dia promosi gimana gila kan, betul nggak sih? Nggak kayak dulu dia mesti ngasih kita diskon makan di warteg kan. Ya, hanya karena pandemi orang nggak punya pilihan lain, mendingan transaksi digital gitu. Nah, jadi prospeknya luar biasa. Bukalapak ini sebenarnya adalah, kalau gue lihat, adalah langkah pertama. Ya, wajar salah-salah, wajar kalau nggak ada kekurangan-kekurangan, tapi gue pribadi mengacungkan jempol bahwa nilai fantastis seperti ini para pemain besar mau ikutan, baik asing maupun lokal ya sebenarnya. Ya retail mah itu inilah ya pelengkap penderita lah. Dan sebenarnya uangnya nggak penting gitu menurut gue ya. Berapa banyak sih retail gitu ya, berapa banyak sih porsinya gitu. Itu cuman ikut-ikutan doang ya. Sebenarnya ikut-ikutnya boleh nanti lah sebenarnya kalau menurut gue. Ngapain ini ini kan sebenarnya adalah ini karena transaksinya fantastis banget kan, ini yang masih dominan pasti pemain besar. Gitu. Bener. Ya, mungkin mengajarkan juga retail untuk hati-hati, bro. Nanti akan ada IPO berikutnya. Nah, mungkin ya, bro. Tadi kan lu bilang retail sebenarnya secara kontribusi jumlah uang sebenarnya nggak terlalu berasa karena kan ada pemain gede. Ya kayak kemarin pun juga Citigroup adalah salah satu yang ini ya, kontribusi kemarin bikin angka tuh turun karena mereka banyak juga net sales kan di situ kan. Nah, tapi ya itu balik lagi. Justru para retail ini biarpun kontribusi kecil tapi paling berisik di sosmed. Jawaban Bukalapak kan standar, bro, di Play Store kan dia bilang ya harga saham adalah sepenuhnya mekanisme pasar. Ya nggak salah, bener mekanisme pasar. Ya, salah sendiri lo beli. Elunya aja kejebak. Ya, anyway teman gini sih, kalau dari gue sih mungkin gue berharap kalau misalnya nanti ada unicorn berikutnya yang IPO, ya kita sebagai yang retail ya, kita sebagai bukan pemain gede, ya memang bener kata lu sih, kita ada baiknya hati-hati. Gue pun kemarin nggak ikut euforia Bukalapak sih, gue sama sekali belum beli. Sampai sekarang gue juga nggak beli, karena ya itu, gue nggak tahu ini nanti geraknya kemana kan ya kan, bener kata lu buka teknikalnya pun, lu chartnya pun belum ada sama sekali, cuman begitu doang. Iya, betul. Emang nggak ada gunanya tuh. Maksudnya kalaupun lo ikut penjatahan, dapatnya juga dikit, ya kan? Dapatnya juga dikit. Nah, kalaupun lo langsung misalnya untung pun bisa jual nggak? Gitu kan? Kemarin pas hari pertama ARA juga nggak bisa jual. Habis itu ARB.
ya kan, ARB lu dak-dikduk sudah. Meskipun hari ini kalau kita itu masih untung lah ya. Gitu. Nah, Betul. ya, gua pribadi nggak mau ngelewatin proses lu galau. Ya, nggak worth it. Jauh lebih worth it nunggu. Kalau menurut gua nunggu ketika udah mulai stabil, lu udah ada bisa lihat banyak fakta untuk memutuskan dan bisa ambil resiko yang sudah diperhitungkan gitu. Ya intinya advice gua sih selalu sama sebenarnya buat teman-teman adalah nggak perlu ikut IPO apapun. Karena ngapain jadi yang pertama gitu. Apalagi kalau lu modalnya juga nggak gede-gede banget. Lu malah pakai uang panas, lu malah minjem ke pinjol, lebih parah lagi itu. Itu sih mendingan jangan investasi dulu, suruh kerja aja dulu, bro. Iya bener. Kerja aja yang bener, nyari uang dulu. Ngapain kayak begitu gitu. Tapi bener sih, kalau ini ya, gue inget-inget lagi minggu kemarin ya, ngeri ya, maksudnya baru 3 menit tiba-tiba auto reject atas kan, arah kan, anjir, berarti kan lu nggak bisa ngapa-ngapain tuh, ya kan, udah kan diem aja tuh. Terus besokannya naik lagi bentar, habis itu arah lagi. Ya kesempatan lu untuk transaksi buy atau sell itu dikit banget jadinya kan, karena belum apa-apa udah berhenti. Ya, kalau misalnya lu pegang satu saham, dia ARB, lu nggak bisa ngapa-ngapain lu, bro. Iya, bener kan? Ya kan, lu mau jual juga nggak bisa. Besok lu mau jual nggak bisa lagi. Itu kan nggak enak, keadaan itu kan nggak enak. Iya, Ngapain duit itu kekunci jadinya soalnya kan akhirnya. Duit itu ngapain lu mau menempatkan diri dalam situasi seperti itu gitu. Bener. Apalagi kalau beli yang dia baru IPO sehari ARA, 2 hari ARA, lu ikutan gitu kan. Itu benar-benar resiko tinggi banget. Bener, ya tentu again kalau udah perhitungkan ya nggak masalah. Ya misalnya uang gua rela hilang punya ya udah gitu. Tapi yang ngomel-ngomel kan enggak tuh, bro. Iya, yang ngomel-ngomel ada yang bilang ada yang mau ada yang bunuh diri apa karena itu apa segala macam ya, belum tentu lah ya itu ya. Belum tentu. Benar apa enggak ya. Gua belum tahu itu benar atau enggak. Ada orang yang posting begitu ya. Mudah-mudahan sih enggak lah ya, enggak benar. Ya, tapi ya balik lagi memang lebih bijak ya menurut gua lah kalau untuk kayak begini-begini. Jangan terlalu ngedengerin para influencer itu sih menurut gua, karena ya influencer itu mungkin punya kepentingan sendiri kan, dan lu nggak pernah tahu. Dan tadi kita juga sempat bilang dia melakukan A, belum tentu A itu cocok sama lu, dan belum tentu juga di A itu dijalanin sama dia. Iya kan? Ya akhirnya lu cuma bikin diri lu seperti menjobloskan diri ke jebakan Batman jadinya sebenarnya. Anyhow, gue sih berharap saham-saham teknologi beneran bagus, ya bagus dalam arti harga saham akan dalam jangka panjang harga saham akan mengikuti fundamental kan, kalau kita bilang begitu ya, bro. Artinya kalau lu perusahaan yang benar-benar bagus, harga saham lu kan akan bagus. Dalam jangka panjang tentunya, dalam jangka pendek bisa aja naik turun gitu. Nah, jadi gue harap ya Bukalapak, Goto lah dan sebagainya, apa bank digital dan sebagainya membuktikan bahwa mereka adalah perusahaan yang bagus, ya kan, dengan bisnis yang sustain, dengan penghasilan keuntungan yang bagus gitu kan. Nah, maka sahamnya akan bertahan, bro. Betul, bener. Ya, mudah-mudahan lah ya. Dan kesempatan, artinya kalau itu bertahan. Sekali lagi nggak perlu FOMO. Ini memang ada satu saham yang sebenarnya orang aja, gua nggak tahu, kurang diberitakan kecuali yang memperhatikan. Tapi saham yang kita senang banget, bro. Dan sebenarnya ini saham yang tap in dalam tren digital ini, sahamnya Antar Aja. Kalau main online tahu lah Antar Aja. Tahu. Yang ASA, ya, ASA. Itu naik dari udah 7-8 bulan uptrend. Gue inget banget tahun lalu kita ada beli saham itu di harga 500. Hari ini tuh deket-deket 2.800. Dan naiknya nggak heboh, nggak arah gitu ya, nggak pelan-pelan dia naiknya. 7-8 bulan dia naik tapi uptrend.
Nah, itu punya fundamental bagus. Ya, memang keuntungan perusahaannya bertambah dari logistiknya, ya kan, manajemennya juga jelas, ya kan, memang punya pengalaman dalam hal beginian, gitu kan, bisnisnya juga ya antar aja kan kerjasama dengan Tokopedia, mereka pengembangan teknologinya itu bekerja sama-sama, kayaknya salah satu pemain e-commerce terbesar di Cina dan sebagainya. Nah, itu kan yang kesempatan-kesempatan seperti itu ada, bro. Nah, maksud gua kita berharap bahwa ini bukan cuma hype aja, kayak Bukalapak dan sebagainya, gitu. Mereka bisa buktikan di masa depan bahwa dapat uang segede ini, kan? 21 triliun, jangan lenyap aja tuh uang gitu ya. Ya kan? Benar-benar dipakai untuk pengembangan sehingga lu jadi bisa inovasi, bisa mengembangkan bisnis yang bagus, bro. Itu uang besar kan, 21 triliun, bro. Ya, lu begitu perusahaan dapat uang itu mestinya lu jangan sama kayak kemarin. Iya kan? Gitu. Iya, betul. Ya sebenarnya kayak tadi lu pakai contoh antar aja dengan kode emiten ASS ASA itu ya sebenarnya itu salah satu contoh juga sih di mana nggak perlu sampai heboh gedebak-gedebuk gimana di media atau di sosmed, tapi ya kinerja sahamnya kelihatan kan, walaupun ini ya nggak sekencang pemberitaannya seperti Bukalapak ya, tapi pasti gitu. Dan gue sempet sih waktu itu ngambil, gue akhirnya gue take profit setelah 30%. Sekarang tadi lu bilang udah sempet 2000-an ya. Terlalu cepet, bro. Iya, kemarin gue 30%-an, gue take profit, gue keluar. Ini udah ngomong berapa persen nih? Ini berarti 500, 2.800, 500% lah. Iya, benar. Kalau sekarang dia dari angka 2000-an. Bukan. Ya tapi Bukan. anyway, ya kemarin gue jual ya karena menurut gue udah cukup, udahlah gue lepas. No regret. Ya no regret emang. Kita juga dari awal nggak pernah berharap bisa sampai setinggi ini. Kalau ngomong jujur ya, siapa yang analis yang bilang, ini pasti bisa, nggak ada. Kita nggak tahu juga. Meskipun kejadian, gitu. Iya. Ya itulah ya, makanya belajar dan punya mental yang kuat dan stabil, menurut gue itu penting banget sih ya, sekali lagi ya untuk di. Gue yakin kita akan ketemu lagi di masa depan ya. Kayaknya gitu sih, apalagi nanti kalau Goto banyak IPO lagi ya. Kalau Goto sampai IPO sih kayak seru sih. Pasar saham exciting kan, misalnya di Indonesia ya, pasar saham Indonesia exciting kan. Kalau di luar negeri kan lu punya banyak saham-saham kayak gini. Betul nggak? Zoom, Netflix, ya kan? Belum, yang zaman-zaman dulu kan ada Facebook, ya kan? Ada Amazon, ada Apple, ya kan? Ada Google dan sebagainya kan? Itu aja udah itu yang gede-gede banget itu, ya kan? Tapi ya yang sekarang kan ada Zoom, Netflix lah, ada apalah gitu kan? Ada ini kan saham-saham teknologi yang publik bisa tap in kan gitu, bisa ikut menikmati keuntungan dari performance sahamnya gitu kan. This is sebenarnya demokratisasi kapital juga gitu. Dan gimana dengan uang lu yang nggak seberapa, lu bisa ikut dalam keuntungannya Zoom misalnya, ikut dalam keuntungannya Facebook, kan itu luar biasa. Secara kita ngomong demokratisasi ekonomi lah. Ya, di Indonesia kita berharap bisa seperti itu juga gitu. Ya, Gojek kan perusahaan besar ya kan, startup memang ya kan, Bukalapak dan sebagainya. Tapi kan kita nggak mau hanya para visi yang untung aja di situ kan, yang akhirnya dapat keuntungan gitu. Meskipun ini masih perusahaan rugi kita ngomong ya, masih perusahaan rugi. Nah tapi kan ngomong potensi ke depan dan sebagainya gitu. Gua sih melihat dia bisa dijual sahamnya di Indonesia, pasar saham Indonesia itu bagus banget gitu. Artinya orang Indonesia punya kesempatan ikut menikmati ya kan, ke performance, ke bagusnya perusahaan-perusahaan ini gitu. Bukan hanya yang menikmati hanya investor-investor besar saja gitu. Betul.
Ya, semoga ini sih ini ya, ini sebuah langkah baru ya, new chapter juga untuk Oh pasar ya, saham di Indonesia ya. kita akan ngomong banyak yang digital. Gue setuju. Ada Hmm, bank digital lah, ada kayak e-commerce lah, ya kan. hmm, Bahkan akan banyak di sana. Didukung oleh penduduk Indonesia yang banyak banget. hmm. Betul, betul. Memang pertumbuhan ekonomi masih tersendat karena pandemi. Hmm, Tapi aku rasa semua juga memprediksi bahwa kita akan luar biasa sih dalam pertumbuhan e-commerce dalam secara digitalnya. hmm. Betul, betul. Setuju gua. Ya, maybe one day nanti kalau tadi kan lu ngomong e-commerce, lu tadi ngomong tentang fintech atau bank, maybe one day misalnya nih gua ini ya, gua berangan-angan gila aja di kali aja ada podcast dijadiin sebuah company dan akhirnya podcast company itu jadi masuk IPO juga, why not kan? Oh, iya bisa banget, Ya bisa banget kan? Why not bisa gitu? banget, bisa Hmm, banget. Itu kenapa itu temen lu berhenti podcast, Bro? nggak Deddy tahu, Kobuser. nggak tahu deh, dia lagi bertapa kayak si Om satu itu. Gue nggak tahu, dan kemarin berhenti tiba-tiba ya. Iya, iya, Aduh, ya. mengagetkan juga itu dia tiba-tiba berhenti. Padahal Eh, podcastnya lagi ini seru-serunya, lagi naik-naik. hit banget, hit Hmm, banget. Dan sangat bisa, sangat bisa. Eh, Media juga kan memasuki babak yang baru banget kan, Bro, ya nggak sih? hmm, hmm, Ketika siapapun bisa bikin podcast, ya kan? hmm, Siapapun bisa bikin YouTube channel, gitu kan? hmm, Eh, eh, dan bikin jadi content creator gitu. Again, kemudian memang akan terseleksi kan antara yang bagus sama yang kurang gitu. hmm. Eh, Ya, menurut aku wajar dan exciting sebenarnya. Kalau zaman dulu kan yang bisa bikin begituan kan hanya konglomerat media, Bro. Iya nggak sih? Betul, betul. Kalau ngomong tentang itu ya, Chairil Tanjung pernah bilang sih untuk bikin televisi itu dulu butuh dana modal tuh berapa puluh miliar gitu, gue lupa deh. Tapi sekarang orang bikin televisi itu gampang banget, Bro. Iya kan? Dengan lu nggak perlu bikin stasiun televisi pun, lu dengan bermain by digital pun lu udah jadi stasiun TV sekarang. Betul, Iya kan? betul. Sekarang udah digital, udah bukan kayak yang dulu lagi model TV-nya sekarang. So Iya, memang yang aku acungin jempol tuh si Deddy Kobuser itu kan, Bro. Nah, kan sederhana banget. Maksudnya secara settingan ya gitu doang kan. Maksudnya ya kan studionya, gue nggak tahu katanya habis di-upgrade. Gue malah belum nonton. Cuman udah hilang orang ya. Ya cuma kan yang dari awal sampai sekarang kan segitu doang latar belakangnya, backgroundnya nggak ganti-ganti. sama kayak Joe Rogan juga gitu. Joe Rogan juga Oh iya, orang tapi kan berapa banyak subscriber gitu, uangnya berapa besar gitu. sekarang menurut gua gini, Bro, dengan modal yang lebih kecil dan juga dengan effort yang lebih sedikit ya. Kan kalau lu bikin TV kan itu kan effortnya gede banget kan, dulu gitu Oh, luar modalnya gede biasa. banget kan. Lu bisa dapetin impact yang juga ini nggak kecil juga yang gede. Memang internet digital ini memang benar-benar ini sih memberikan apa ya, memberikan kesempatan untuk siapapun sebenarnya kalau lu memang mau niat tekun buat jalanin ya, nggak setengah-setengah. Ya everyone can be ini sih, can be something, can be a hero gitu. From zero to hero tuh mungkin banget sekarang ini sebenarnya. Ya, exciting ya. Iya, makanya gila. Gua kalau ngomong kayak begini ya, dulu gue punya cita-cita, gue pengen punya acara talk show sendiri, tapi kan nggak mungkin, harus masuk TV. Kalau Oprah Winfrey kan harus ada di TV kan, kayak Oprah Winfrey atau kayak James Corden, Jimmy Kimmel itu kan semua ada di TV. Teman sekarang dengan adanya YouTube, adanya Spotify, lu bisa bikin talk show lu sendiri kan? Iya, iya. Iya, itu. Spotify rame nggak, Bro, yang dengerin podcastnya Spotify? Kalau gini, karena gue juga jalan di YouTube, gue bisa bilang compare-nya 1:10. Jadi di YouTube 10, di Spotify 1. Oh gitu ya. Iya, tapi mungkin kalau lu main di Spotify sendiri, mungkin lu bisa switch, bisa lu masukin semua encourage ke Spotify semua. Itu juga bisa. Ya tergantung lu lah bermainnya gimana. Sedangkan gue berpikir biar gimana pun YouTube itu masih lebih banyak pasti usernya, karena user Android itu paling banyak kan di dunia kan. Dan
semua Android handphonenya pasti ada YouTube. Dan Iya. kalau Spotify kan belum tentu ada. Lu Iya, harus iya. install dulu kan gitu ya. Jadi gue berpikir karena gue juga masih bukan siapa-siapa ya, mungkin ada baiknya lebih baik gue di YouTube juga ada gitu loh, supaya gue lebih tetap bisa dapat exposure lebih banyak. Betul. Maksudnya soalnya kan podcast sebenarnya sudah ngetop di luar kan. Oh iya. Audio ya, jauh sebelum nama podcast bahkan dikenal di Indonesia ya. Indonesia. Bener. Dan gue penggemar, gue senang dengar audio. Gitu. Karena audio kan lu bisa dengerin sambil kerjaan yang lain. Kalau nonton video kan sebenarnya lu nggak punya pilihan, lu mesti nonton gitu ya. Jadi nggak bisa ngerjain yang lain dong. Tapi podcast di Indonesia nggak jalan-jalan kan. Sampai ada Spotify sebenarnya, dan gue wondering aja dan sampai hari ini misalnya sekarang banyak orang yang ngira podcast itu artinya kayak Deddy Corbuzier, padahal itu bukan podcast kan bro, itu harusnya sebenarnya harusnya itu vlog itu atau apa lagi kan. Bukan podcast itu audio mestinya kan, betul nggak bro? Iya, kan kemarin juga sempat diributin kan secara definisi sebenarnya podcast itu memang benar harusnya audio karena kan emang dari Apple punya kan dulu pas zaman masih iPod kan podcast. Ya tapi kan di sini juga akhirnya makin kesini makin berkembang, ternyata kalau kita hanya ngikutin secara definisi doang, ya lu jadi membatasi ruang gerak lu sendiri, sedangkan sebenarnya apalah arti sebuah nama kata. Iya. Terus sebenarnya kan platform bisa dari mana-mana. Kayak gini aja deh. Podcaster paling terbesar di dunia bisa dibilang kan Joe Rogan ya. Iya kan. Joe Rogan kalau lu buka di Spotify ada videonya. Oh gitu. Iya. Ada videonya. Jadi lu kalau lu buka Spotify, lu nyalain podcastnya Joe Rogan tuh punya video. Ya memang bisa lu sambil dengerin ngeliat nonton video pun juga bisa sebenarnya, it's okay. Tapi dia ada videonya. Gitu. Jadi sebenarnya ya nggak perlu membatasi. Ini maksudnya kan kita nggak pernah bisa mengarahkan ya kan tren seperti mengarahkan dia karena ada hal yang bisa diterima di satu masyarakat, hal itu nggak bisa diterima di masyarakat lain kan. Nggak tahu kenapa di luar negeri atau di Amerika gitu kan orang suka sama audio, di Indonesia kalau belum ada video belum stroke gitu. Tapi gue ngeliat arah perkembangan sih lebih visual gitu ya. Iya, satu itu juga. Tapi gue ngeliat perkembangan ke sini sih dengan orang mendengarkan podcast gini bro. Paling gampang gini bro, gue yang bukan siapa-siapa aja bro. Gue kadang ada berapa kali orang tuh nge-tag akun podcast gue ya di Instagram gitu. Dia lagi dengerin podcast gue di mobil. Itu menurut gue ya adalah sesuatu yang bikin gue amazed banget. Karena kenapa? Gue yang bukan siapa-siapa, yang konten gue mungkin juga masih belum bagus-bagus amat, tapi ada orang yang dengerin menggantikan radio atau mungkin lagu yang sebenarnya dia bisa dengerin bro. Dia punya option untuk itu kan, tapi dia dengerin podcast gue. Itu gue kadang-kadang wah anjir gila bisa kayak gitu ya. Trennya memang ini sih. Kita mulai podcast di Indonesia itu industrinya mulai merangkak sih. Gue belum bisa bilang udah gede tapi lagi merangkak. Ini masih baby step. Tapi gue yakin sih dengan terus trennya ini jalan terus ya 5 tahun lagi mungkin kita bisa nyamain industri podcast seperti di Amerika sih. Amerika, di Inggris, di UK itu kan industri podcast tuh udah gila banget. Malah gue lupa angka pastinya berapa, kalau nggak salah tuh sekitar 30 miliar dolar something gitu tahun 2030 tuh omset revenue podcast tuh kalau secara global tuh bisa mencapai angka segitu gitu loh. Dan Indonesia gue yakin juga bisa salah satu yang kontribusi juga buat angka itu. Karena ya itu, ini sebenarnya entry barrier gampang banget bro. Mungkin seperti saham juga ya, entry barrier gampang, lu tinggal buka akun di ini kan di sekuritas kan. Sama juga lu tinggal bikin akun di Anchor, Spotify tuh, kalau lu mau di YouTube tinggal bikin akun YouTube. Tapi kan masalah adalah bagaimana lu mau belajar, lu mau tekunin untuk ini kan, bidang ini kan. Betul. Sampai konsisten, konsisten dan belajar terus gitu, ya kan? Karena selalu aja ada yang baru kan. Lu nggak akan bisa stop belajar. So menurut gua ini bakal jadi juga tadi kalau kita bahas tentang perusahaan digital di saham,
podcast pun gue yakin juga di Indonesia akan juga sama sih, punya peluang yang gede banget. Kalau nih paling gampang gini deh, kalau mau yang dengerin podcast ini nih ya, coba buka LinkedIn, search kata podcast di kolom search-nya LinkedIn deh. Lu bakal ngelihat banyak banget profesi-profesi dan perusahaan-perusahaan podcast di Amerika dan di UK itu nongol di hasil search result-nya. Dan gue yakin dalam 5 tahun lagi Indonesia bisa juga kondisinya kayak sekarang. Ya mungkin seperti YouTube lah ya, dimana sekarang banyak banget YouTube channel itu emang diseriusin dan dijadiin sebuah, ada yang jadi company atau yang dijadiin agency beneran, yang emang dijadiin serius gitu. Ya. Ya, yang bisa banget menurut gua kan itu kayak iya, itu new media kan, Bro. Betul. Tadi kan dan seperti kita tadi sempat diskusi itu, masyarakat punya kebutuhan itu, Bro. Zaman sekarang ketika sebenarnya media apa namanya itu yang begitu, media mainstream, mainstream ya kan, media mainstream itu suka kadang-kadang kita bisa nggak yakin dengan beritanya, ya kan, kita nggak percaya dengan integritas mereka juga, gitu loh. Nah itu celah tuh, Bro, itu kesempatan sebenarnya kan. Bener. Ya, dunia apa sih, orang mencari alternatif. Kalau aku nggak bisa media mainstream, kalau kualitasnya jelek, nah ngapain gitu kan? Sedangkan ada katakanlah ada influencer atau podcaster atau siapa vlogger lah, apapun yang bisa memberikan konten yang lebih terpercaya, ya kan, yang lebih tentu kemudian yang aku rasa ada ini bisa jadi satu alternatif yang dicari menurut gua. Ya. Zaman sekarang kalau baca media mainstream kan, Bro, itu lu ya ini mah kadang-kadang media mainstream heran, ini mah clickbait gitu kan. Harusnya kan sampai turun sampai ke level itu kan, saya nggak masuk akal gitu ya. Hanya kejar buat klik, buat orang lihat view iklan gitu. Nah, itu penting banget sih menurut gua. Karena tapi ya again, segalanya kembali pada hukum pasar, Bro. Iya. Kebanyakan orang tetap umumnya masih akan nama juga mainstream ya, tetap akan mainstream. Bener. Kalau dari gue sih, gue mencoba untuk gini loh, karena biar gimana pun konten podcast gue ini kan adalah konten yang gue berusaha bikin kontennya ini lebih edukatif lah ya. Orang ketika ngedengerin podcast gue, ya walaupun kadang persepsi gak selalu sama, karena kan ini sebuah obrolan yang gue kemas dalam durasi kurang lebih 1 jam. Kadang-kadang kan obrolannya pun juga bukan obrolan yang gini. Bedanya gini, Bro. Gue ngeliat ada yang nonton video YouTube sampai selesai nggak, Bro? Ada, Bro. Gila, gue kadang-kadang amazed. Kayak di Spotify. Orang kan biasa bikin video YouTube 15 menit, Bro. Iya, kayak di Spotify aja tuh misalnya ya. Gue berapa kali ada beberapa video gue yang 1 jam 15 menit, 1 jam 20 menit, Bro. Dan gue lihat average listennya itu 1 jam 15 menit, 1 jam 20 menit juga. Berarti kan orang-orang ini, seratusan orang yang dengerin ini kan dengerin ini sampai habis ya. Iya. Kayak gue kadang gini loh, tapi gini, Bro, kayak tadi yang gue bilang, kan ini sebuah obrolan ya, Bro ya. Kontennya ini kan bukan sebuah konten yang kayak gue lagi nyuapin orang gitu, yang kalau misalnya gini, tadi kan kita bahas tentang ini ya, tentang saham ya. Gimana nih menyikapi saham IPO, gimana yang nyangkut. Itu kan kalau lu di kelas kan, atau lu mau nyuapin orang kan, lu kasih aja poinnya. 1, lu begini. 2, lu begini. 3, lu jangan begini. Iya kan? Itu kan konten di mana kita suapin orang kan. Sedangkan kita kan ngobrol tadi kan. Orang akan punya persepsi sendiri nih, gimana dia menangkap obrolan kita kan. Oh, gue jadinya harus begini nih. Karena kan kita kan ngobrol, ya kan. Kita bukan lagi kuliah atau lagi webinar kan sebenarnya di sini kan. So, kadang memang akan ada selalu persepsi yang berbeda-beda ketika orang kelar dengerin atau kelar nonton sih.
Ya, which is good gitu loh. Karena memang gue juga nggak pengen nyetir orang supaya harus seperti A, lu harus B, lu harus C gitu. Biarlah lu belajar dari apa yang kita obrolin gitu. Lu belajar dari guest yang gue undang gitu. Nah, tapi permasalahannya begini. Untuk orang bisa masuk ke kontennya ini adalah bagaimana caranya, ya kan? Dan tadi kayak lu bilang tentang clickbait, gue pun masih menggunakan clickbait, strategi clickbait itu sih, terutama untuk di thumbnail sama di judul podcastnya ya, judul video di YouTube ya juga. Karena kalau gue nggak begituin bro, oh my god bro. Kalau Clickbait itu kan sebenarnya secara definisi itu kan lu pasang headline atau pasang up yang menarik perhatian, tapi tidak sesuai dengan isinya, itu clickbait kan bro. Bukan yang artinya lu bikin headline yang bisa menonjolkan konten lu, ya kan? Itu boleh, ya kan? Misalnya video ini lu bilang para nyangkuters mesti nonton video ini. Nah, itu kan promosi, bro. Kan memang kita bicara soal yang nyangkut dan IPO, gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya lu bilang ini rahasia supaya tidak nyangkut, nah itu kan udah nggak sesuai. Ya kan? Nah, clickbait memang tipis sih, tapi lu jangan heran, gue banyak baca media mainstream itu bikin judul sama isi bisa beda, bro. Emang itu ya, udah media mainstream loh. Jadi ya rahasia kan? umum. Yang begitu. Jadi rahasia umum. Itu memalukan kan begitu. Lu jurnalisme seperti apa ya kan? Bukannya ada etika gitu kan. Ya tapi memang di pasar di kita memang kayak begitu bro. Kalau lu nggak begitu, orang nggak akan ngeklik sih. Ya tapi kan kita berharap media mainstream misalnya punya punya etika jurnalisme. Karena sebenarnya itu kan kehidupannya mereka, bro. Kalau lu turun ke level seperti itu, nah profesi lu kan jadi turun ke level seperti itu. Jadi profesi lu nggak dihargai. Ya bukan salah orang kalau nggak menghargai, karena lu sendiri yang merusak profesinya lu gitu. Sayang kan sebenarnya. Kalau lu profesi apapun kan gitu, bro. Sebenarnya kan ada kode etiknya dan sebagainya kan, supaya ada tata caranya kan, supaya dijaga supaya profesi itu jangan dirusak gitu. Karena kalau begitu rusak, orang nggak percaya, susah. Lu membangun kepercayaannya perlu waktu yang panjang sekali gitu. Sebenarnya kalau gue bukan jurnalis sih, tapi kalau gue jurnalis ya, gue pikir gue akan protek di profesi, karena ini kan periuk nasib gue nih, gitu kan. Ini tempat gue cari makan nih. Kalau ada orang-orang yang nggak pakai etika, yang nggak bilang jurnalis tapi tidak mengikuti etika jurnalisme, harusnya gue yang protes gitu, karena gue terpengaruh juga. Gitu. Anyhow, ini obrolan yang sudah tidak nyambung sama saham. Iya. It's okay. Senang tapi, bro ngobrol. Ya sama bro, gue juga senang ngobrol sama lu bro. Karena gini, gue pun memilih lu sebagai narasumber untuk topik ini karena ya gue tahu lu, gue tahu kapabilitas lu, dan gue juga tahu kredibilitas lu untuk ngomongin ini gitu loh. Daripada gue ngundang out of nowhere juga mungkin orang yang baru belajar saham, atau mungkin karena followers dia banyak dan dia lagi ngomongin saham, tapi belum tentu juga dia ngerti secara fundamental, ya kan, secara ilmu, ya buat apa juga kan akhirnya. So, kayak menurut gue memang itu pun juga gini, karena kadang-kadang pilihan orang suka bilang, coba dong undang ini, undang si A, undang si B. Kadang-kadang gue bingung undang si A, undang si B, tapi gue mau ngomongin apa sama dia gitu loh. Iya kan? Kalau nggak ada value yang bisa gue gali dari ini orang gitu, kan value yang digali dari orang ini dan gue mau bagikan ke pendengar podcast ini kan, itu sebenarnya kan yang pengen gue ini kan, yang value-nya yang gue bangun di podcast ini gitu loh. Ya ini bro, kita close dulu lah ya episode podcast ini. Kita sudah ngobrol 1,5 jam berdasarkan jam di gua, tapi entah nggak tahu durasinya berapa lama. Ntar tinggal kita. Gua Andri dan Johan mohon pamit, kita jumpa lagi di episode berikutnya. Bye.